Oke, kita coba masuk ke Renstra ya Bapak Ibu ya. Kita coba masuk ke Renstra. Ini untuk tampilan Renstra ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika dari Bapeda sudah membuatkan akun dari OPD-nya, nanti Renstra bisa langsung OPD bisa langsung mengisi data-data di programnya. Nah, di sini melengkapi data programnya. Nah, di sini dashboard dari Renstra itu memang belum ada bagan cascading. Jadi hanya tampilan di RPJMD-nya. Nah, di sini rangkuman karena saya sebagai admin, jadi akan tampil semuanya. Tapi jika saya sebagai akun khusus OPD, nanti hanya akan tampil urusannya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk tampilan dari Renstra-nya. Kemudian nanti langsung masuk ke rancangan awal, kita masuk ke tujuan Bapak Ibu, tujuan dari perangkat daerah. Nah, ini misal untuk dinas kesehatan, semisal dia sudah membuat satu tujuan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengacu ke Inmendagri itu memang direkomendasikan tujuan perangkat daerah itu hanya satu, sehingga secara sistem itu hanya bisa menambah satu kali. Nah, kalau kita coba contoh lagi, untuk Dinas Pekerjaan Umum, kita bisa melakukan tambah karena belum melakukan penambahan tujuan dari dinasnya. Nah, kalau untuk kesehatan di Provinsi Bali itu sudah melakukan proses penambahan tujuan perangkat daerah. Ini jadi tinggal dilengkapi dengan indikator dari tujuan perangkat daerah. Nah, kita coba untuk yang belum ada, semisal untuk Dinas Pekerjaan Umum, itu ketika menyusun tujuan perangkat daerah, itu Bapak Ibu perlu men-tagging tujuan perangkat daerah ini mendukung sasaran RPJMD yang mana seperti itu. Nah, ini bisa lebih dari dua sasaran. Nah, kemudian tinggal klik simpan seperti itu. Nah, setelah disimpan, perlu dilengkapi dengan indikator tujuan. Sama dengan prosesnya tadi, indikator dari tujuan perangkat daerah bisa lebih dari satu, tinggal disesuaikan dengan urutannya, kemudian klik pilih, kemudian kita ambil, kemudian klik pilih dan lengkapi dengan atributnya seperti itu, Bu. Nah, ini untuk statusnya, kemudian kita lengkapi saja untuk target dari indikator tujuan perangkat daerah. Nah, untuk tujuan perangkat daerah ini juga ada proses sama, Bapak Ibu perlu melakukan tagging. Apakah ini bagian dari IKU atau juga bagian dari IKD? Nanti sama prosesnya, dia akan keluar di menu indikator kinerja IKU perangkat daerah. Nanti akan tampil seperti ini ketika sudah di tagging. Kemudian untuk IKD-nya juga akan muncul di menu IKD untuk perangkat daerah dinas kesehatan seperti itu. Nah, ini untuk rancangan awal tujuan selesai. Jadi tujuan jika sudah melakukan proses tagging IKU IKD-nya, kemudian melengkapi data statistik sektoral daerahnya juga, tagging di SSD-nya, klik edit, kita pilih di SSD-nya. Kemudian klik simpan, kemudian kita masuk ke sasaran perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah kita bisa menambahkan, jadi pilih tujuan terlebih dahulu, tujuan perangkat daerah, kemudian urutan sasaran, kita pilih nomor 3 karena sudah ada nomor 2-nya, kemudian masukkan uraiannya, kemudian kita pilih lengkapi sasaran itu dengan indikator sasaran, klik tambah prosesnya sama, jadi tinggal urutkan saja, kemudian pilih eh, master indikator pusat terlebih dahulu. Jika tidak ada yang mewakili untuk mengukur kinerja dari sasaran dimaksud, bisa melakukan proses tambah indikator, nanti akan diarahkan ke master indikator daerah seperti itu. Nah, kemudian kita balik ke Renstra, kita masuk ke sasaran tadi, sasaran dari perangkat daerah, kemudian kita lengkapi indikatornya, targetnya, kemudian IKU IKD juga sama prosesnya, tagging seperti itu, tagging di SSD. Nah, jika sasaran sudah selesai, kita masuk ke program kegiatan.
Nah, ini misal kita Bapeda tadi ya Bapak Ibu ya Bapeda ini sudah menyediakan list ada 1, 2, 3, 4. Artinya program ini sudah dipilih oleh Bapeda pada saat penyusunan RPJMD tadi gitu. Jika misal tadi di Bapeda urusan kesehatan tidak mengklik 01, ini berarti tidak bisa dipilih. Ini bisa dipilih karena dari Bapeda memang sudah memilih semua program di urusan kesehatan. Nanti akan tampil eh, Bapeda seperti ini, artinya ini program yang dipilih oleh Bapeda. Jika OPD ingin menambahkan, itu bisa langsung klik, nanti akan tampil klik simpan seperti ini. Nah, akan tampil eh, ini adalah program dari perangkat daerah seperti itu. Ini klik tadi kan berarti outcome ya Bapak Ibu ya. Outcome tidak ada. Kita tambahkan outcome-nya. Kita isikan outcome dari perangkat daerahnya. Pagu validasi artinya pagu batas atas untuk data untuk outcome ini. Keterangan bahwa ini adalah program yang ditambahkan oleh OPD. Kemudian dari OPD juga perlu melengkapi dengan indikatornya. Kita tambahkan indikator outcome-nya. Kita pilih uraian indikatornya. Kita pilih master gini, indikator gini. Kita klik. Kita lengkapi statusnya. Target. Ketika indikator dari programnya ini sudah selesai, indikator outcome sudah selesai, kita lengkapi apakah dia masuk IKU IKD. IKK misal untuk urusan kesehatan, klik simpan, kemudian kita lengkapi outcome ini dengan kegiatan, kita tambahkan kegiatan. Jadi ini untuk program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, ini memiliki satu kegiatan, misal kita pilih ini, kemudian kita lengkapi output. Jadi untuk output memang tidak ada atribut ya Bapak Ibu ya, tinggal kita masukkan uraian output saja. Nah, setelah kita melengkapi outputnya, kita masuk ke pemilihan subkegiatan. Kita tambah subkegiatan. Nah, ini contoh misal Bapak Ibu ya, eh, peningkatan upaya advokasi kesehatan, ini kemungkinan data dari subkegiatan ini belum dipublikasikan. Data DSSD belum terpublikasi. Jadi, ini nanti perlu kita masuk ke Ewali Data, kita cari eh, subkegiatan ini di SSD-nya apa, baru kita proses pengumpulan seperti itu Bapak Ibu. Jika memang tidak dipublikasikan, nanti tidak bisa dipilih seperti ini. Nah, kita coba cari yang lain. Kita coba pilih outcome yang memang sudah dipilihkan oleh oleh Bapeda, kita lengkapi. Ini untuk subkegiatannya. Nah, ini kita bisa tambah Bapak Ibu. Kita bisa tambah. Kita coba di ini saja Ibu ya, di akun kotak pasir saja biar rancangan awal, kemudian kita masuk ke program. Nah, ini untuk subkegiatannya kita tinggal pilih tambah seperti ini. Eh, kita klik simpan. Nah, kita lengkapi dengan atribut dari subkegiatan. Jadi untuk indikatornya memang tidak di outcome tadi tidak memilih indikator ya Bapak Ibu ya, karena outcome ini nanti intinya kumpulan dari indikator-indikator dari subkegiatannya. Nah, ini subkegiatan tadi setelah kita pilih itu Bapak Ibu perlu melengkapi edit data, kemudian lokasinya di mana, kemudian kita lengkapi dulu statusnya, status dari target subkegiatannya, baseline-nya misal untuk jumlah sumber daya manusia yang terdistribusi itu akan meningkat
targetnya 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lengkapi dengan pagu sub kegiatannya. Kita lengkapi, kemudian kita klik simpan seperti itu. Lokasi harus dilengkapi, selesai baru kita klik simpan. Nah, pagu tidak boleh melebihi pagu dari validasi. Jadi kita perlu menyesuaikan kemungkinan ini sub kegiatannya sudah digunakan, pagunya sudah terbagi menjadi ini ya Bapak Ibu ya, ini sudah dipakai 157. Kita perlu cek dulu pagu dari outcome-nya ini apakah sudah intinya tidak boleh melebihi dari pagu yang kita masukkan pada saat outcome tadi Bapak Ibu. Kemudian kita klik konfirmasi apakah ini akan menjadi subkegiatan prioritas. Jika ini menjadi prioritas, nanti akan tampil di di laporan menu laporan nanti di tabel 4.4 Bapak Ibu. Kita masuk ke Renstra, kemudian kita coba cek di laporan. Perangkat daerah, kesehatan. Nanti akan menu di 4.4 ini akan ditampilkan subkegiatan yang memang telah tertagging menjadi subkegiatan prioritas seperti itu. Nah, ini akan ada program prioritas, kemudian outcome, subkegiatan yang sudah tertandai menjadi subkegiatan prioritas Bapak Ibu. Jadi program penyusunan Renstra sudah selesai Bapak Ibu untuk prosesnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin Bu, Ya, Bu. ya saya Arinda dari Kota Tarakan. Ini Bu, saya mau tanya terkait yang kegiatan. Kegiatan ini kalau sudah dipilih sekali nggak bisa dipilih lagi ya? Atau seperti apa? Betul Ibu, kalau sudah dipilih nanti tidak bisa digunakan lagi kecuali Ibu menambahkan outcome baru. Oh gitu, jadi kalau misalnya nih ada outcome yang membutuhkan kegiatan itu, outcome yang berbeda ya Bu ya. Jadi outcome A pakai kegiatan satu dan outcome B menggunakan kegiatan satu juga. Artinya di tiap outcome itu boleh ada kegiatan tersebut. Mungkin bisa share screen Bu, nanti coba kalau terkendala kita coba bantu. Masalahnya kami belum bisa ngebuka karena Oh belum iya, posting. Iya. Heeh. kalau sebenarnya bisa sih Bu, sebentar ya. Jadi Nanti Kak, boleh iya, ditampilkan ya di sebentar. sana nggak ya contohnya? Ya, Heeh, oke, bisa nggak dikasih contoh? Di program penunjang aja kali Bu. Ya, oke siap sebentar ya Bu ya. Kita siapkan datanya dulu. oke. Ibu izin ini karena di data kami juga memang belum lengkap ya Bu ya, tapi secara kebijakan itu kalau untuk urusan penunjang itu bisa dipilih Ibu. Bisa. Ya, jadi kalau misal kegiatan A ini sudah digunakan, bisa juga digunakan oleh OPD lain seperti itu. Kecuali jika Oh, bukan. kegiatan, Maksudnya begini, kan misalnya nih kita kan sudah menyusun penginputan ini kan mulai dari cascading terlebih dahulu. Nah, jadi ada dua sasaran. Kemudian sasaran itu masing-masing kan punya outcome. iya, Outcome, kemudian masing-masing outcome itu kan punya output, sigma output lah kita bahasanya iya, sekarang kan ya. Nah, begitu kami terjemahkan, ini kan berarti kan ada kemungkinan nih ketika diterjemahkan adanya satu program, satu kegiatan. Tapi di program itu ada dua outcome. Itu tadi saya lihat boleh nih dua iya outcome. bisa Bu, iya. Nah, bisa. Pertanyaannya, ketika masing-masing outcome itu ternyata outputnya digunakan oleh satu kegiatan. Apakah kegiatan yang sudah ada di untuk menunjang outcome A tidak bisa digunakan lagi di outcome B? Nah, kalau misalnya tidak bisa karena terkunci cuma boleh satu saja, artinya kan cascading kami jadinya dirubah. Bisa Begitu. Bu izin secara sistem bisa Bu jika memang Oh, secara nanti sistem bisa. ya bisa. Jadi secara sistem bisa. Nanti kalau Heeh. misal terkendala nanti langsung sampaikan ke kami ya Bu ya. Nanti kami coba cek. Tapi secara sistem bisa sih Bu harusnya. Kalau gitu nanti saya Nanti komunikasinya di ke ya PIC-nya ke siapa? ke saya bisa ke yang Nomor, lain juga bisa. Ya nanti kalau di nomor hub teleponnya nanti di akhir acara.
Di helpdesk nanti ya Bu ya. Jadi di Oh, helpdesk di ini nanti helpdesk. ya helpdesk ada khusus PMIPD ya Bu ya. PM, PMIPD itu untuk IPD. khusus terkait dengan kendala-kendala teknis. Oh, Kalau oke. misal substansi nanti bisa ke wilayah masing-masing ya Bu ya. Pusat Wilayah 3 saja. ada Bapak Wisnu ya. Baik. Jadi helpdesk, PM, PID, PM, IPD tadi ya. Ya betul. Oke, Secara baik. Terima substansi kasih, nanti bisa. Siap Ibu. Supit. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, mungkin ada lagi. Eh, Baik Bu, kami dari Bapak Dabone ingin menanyakan masalah menu Renstra di kami itu belum muncul untuk tambahnya Bu. Oh, boleh share screen Bu. Mungkin kita cek. Ibu login sebagai Admin Bapak Da. admin ya. Oh, Ibu harus login sebagai ini dulu Bu. OPD ya? OPD-nya. Iya. Admin hanya di RPJMD. Nanti Ibu login kalau di Renstra menggunakan akun Renstranya, Bu. Begitu. Tunggu ya. Renstra. Ini Bu, untuk Dinas Pendidikan. Oke, Ibu langsung masuk ke Renstranya, Bu. Renstra, Renstra masuk ke rancangan awal. tujuannya. Ya, tujuan. Oh, sudah ada ya? Iya, betul. Jadi Oh, tujuan itu hanya satu kali ya, Bu ya. Kalau Ibu sudah membuat tujuan, nanti tombol-tombol, maaf, tombol tambahnya itu akan hilang karena tujuan perangkat daerah satu kali. Jadi hanya bisa diedit gitu, Bu. oh iya, ya. Makasih. Siap, Ibu. Izin Bu lagi Bu. Siap, Bapak. Siap. Bu untuk membatasi pagu tadi kan dicontohi itu di program Bu ya. Di outcome, Pak. Ya di outcome pada saat penginputan program misalnya ya. Pagunya per perangkat daerah maksudnya seperti itu Bu. Oh, tidak ada sih, Pak. Jadi untuk pagu itu hanya tidak ada pembatasan di atas, Pak. Yang dibatasi itu hanya sampai di bawah program saja, di bawah outcome-nya, misalnya kegiatannya. Tapi untuk yang program tadi tidak ada pembatasan, Pak. Jadi bisa disampaikan misalnya disesuaikan dengan kondisi daerah gitu, tidak ada pembatasannya. Berarti pembatasannya di level program Bu ya. Iya, betul, Pak. Ya. Terus yang kedua Bu mengenai tagging, yang itu kan di level subkegiatan tagging itu ta- eh, kewajiban diisi atau gimana Bu? Soalnya dari kami, daerah kami, kebetulan dalam proses publis, jadi belum terlihat Bu. Oh, baik, Pak. Jadi eh, tadi kan kalau memang harus diidentifikasi ya Pak ya. Misal dari kita sudah publikasi tapi tiba-tiba ada OPD yang menyatakan tidak bisa memilih sub kegiatan ini, berarti kan kita harus mencari tuh Pak di SSD dari sub kegiatan ini kira-kira apa ya yang akan kita publikasikan supaya dari OPD ini bisa mengisi sub kegiatannya. Nanti Bapak bisa langsung masuk ke Ewalidata Pak, ke Ewalidata untuk langsung melengkapi. Nanti coba kita cek di Ewalidatanya. Berarti kan di level subkegiatan kan Bu, itu ada tagging Betul, di SSD. betul, Nah, Pak. kalau dari tampilan punya kami ini kosong karena belum dipublis. Itu memang wajib diisi Bu ya. Iya, Pak. Nanti tidak bisa dipilih, Pak. Nanti kayak tadi, Pak, ada abu-abu tadi, Pak. Tidak bisa menambahkan sub kegiatan di bawah outcome-nya nanti. Oh, oke, oke. Oke, kasih Bu. Siapa, Pak? Izin Siap, Bu, Ibu? Siapa, Pak? dari KM Utara. Siap. Eh, Agak ke belakang sedikit Bu, menanya kita tentang wali data. Status kami wali data ini masih dalam belum tahap penyebarluasan data. Nah, itu apakah kami sudah bisa menginput di RPJMD? Oh, Kedua, sudah, ya, Pak. yang kedua terkait dengan subkegiatan yang di Renstra. Jika wali data OPD tidak menginput, maka subkegiatannya tidak muncul. Nah, di tempat kami itu ada dinas DKP ya. Mereka menginput beberapa indikator di wali data itu tidak menemukan indikator yang sesuai. Termasuk juga satunya tidak sesuai, maka mereka tidak menginput karena indikatornya itu tidak sesuai dan
apa namanya tadi satuan juga tidak sesuai. Nah, itu secara otomatis ketika mereka ingin memilih subkegiatan di Renstra tidak muncul gitu, Bu ya. Benar ya? Betul, Pak. Betul. Jadi itu gimana solusinya, Bu? Makasih. Oh, sebentar, Pak. Pertama tadi kan memang DKP ya, Pak ya. Itu terkait apa ya, Pak? Bentar kita cek. Dinas Kelautan Perikanan ya. Kelautan Perikanan. Mm-mm. Di datanya tidak sesuai gitu ya, Pak ya, di tempat Bapak ya. Ya, terutama satuannya yang mereka sering temukan tidak Oh, sesuai. kalau satuan sih itu kan sifatnya nasional ya, Pak ya. Mau tidak mau satuan yang digunakan harus apa yang Nah, ada di DSSD seperti itu, Pak. ketika satuan tidak sesuai kan dia mengimport angkanya kan juga bingung. Atau gini aja, Pak. Konversinya bingung, konversinya gimana? Oke, kalau konversi mungkin yang lebih bisa menjawab ini adalah sedikit urusan kelautan perikanan ya Pak ya, karena saya ini bukan bukan kewenangan saya untuk menjawab di Artinya, urusan ya. artinya ketika Jadi Bapak harus menyampaikan ini ke Ibu Tantri ya Pak ya untuk Kasubdit Kelautan Perikanan bahwa bagaimana cara mengkonversikan data yang sudah ada ini dengan satuan yang tersedia di data statistik sektoral daerah Pak. kembali tadi Bu, ketika kami belum menyebarluaskan data, kita masih belum bisa Bu ya untuk input RPJMD. Untuk RPJMD bisa Pak, RPJMD bisa sampai Ini dengan bisa. program. Tapi di Oke. Renstranya nanti Bapak tidak bisa memilih subkegiatannya. Jadi Bapak langsung konfirmasi saja ke Hmm. Ibu Tantri nanti, sampaikan bagaimana proses konversi data ini dengan satuan yang tersedia di DSSD, nanti supaya bisa memilih subkegiatan seperti itu Pak. Oke. Nanti Makasih di Bu. menu, ya siap di helpdesk ya Pak ya, di helpdesk dia ada di kelautan perikanan. Coba kita cek di helpdesknya. Artinya wajib menginput di wali data Bu ya. Betul, Ketika ini intinya intinya nggak ada menginput menu, Bapak. nggak ada menu tambah gitu. Hmm. Tidak ada Pak. Itu karena berlaku nasional, jadi memang harus diisi Pak. Misalnya kalau misal ada Baik. perubahan pun harus dipertimbangkan juga Pak, apakah ini di daerah lain juga menggunakan ini gitu. Dan ini Oh PIC gitu. substansi ya Pak ya. PIC substansi. Baik, baik. Nanti ada di kelautan perikanan. Nah ini ada Ibu Tantri. Bapak nanti langsung ke Ibu Kasubdit saja ya Pak ya. Ya. Siap. Artinya di saat nanti mereka kami ini kan penginputan data DWL data itu kan kita bikin jadwal. Mungkin untuk penginputan oleh produsen data itu kan sudah selesai. Nanti saat mereka Ya. mau menginput Renstra, mau menambah kegiatan itu mau tahu kita membuka jadwal lagi gitu Bu ya untuk Iya, penginputan produsen data. bisa Pak. Bisa. Kalau jadwal kan fleksibel Pak. Kalau memang Oke. eh, ada yang belum tertampung, nanti langsung aja masuk ke pengumpulan gitu Pak. Masuk, dikumpulkan, langsung diverifikasi, bisa berluaskan kembali gitu aja Pak. Oke. Makasih Bu ya. Siapa Pak? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ada Bu, eh, oke ini siap izin Bapak. Bu. Nah, Siap, Waalaikumsalam ini Bapak. terkait, mohon izin perkenalkan, ini Ya, saya siap Bapak. dari Bapak Dakota Palangkaraya. Nah, terkait wali data ini, kita sudah publikasi sampai tahun 2024. Nah, di wali data ini sendiri kan banyak data yang di sini sebanyak 6 ribuan. Nah, itu tidak semua data yang kami pilih Bu, sesuai dengan ketersediaan data yang ada di daerah kami. Nah, apakah ada pengaruhnya pada saat penyusunan renstra di perangkat daerah itu, Bu? Iya Pak. Balik lagi Pak, kalau misal nih Bapak sudah mempublikasikan 6.000 ya Pak ya. enam Ya, ribu ini sudah dipublikasi, tapi enggak, ternyata maksudnya enggak semua 6, eh, 6.000 data itu belum. kami publikasi. Mungkin sebanyak 1.800 yang kami Oh, publikasikan, Bu. berarti Iya, kan masih ada data dari subkegiatan yang belum terpublikasi ya Pak ya. iya, Berarti nanti mungkin ada beberapa OPD yang akan menyampaikan kendala ke wali data bahwa kami tidak bisa memilih subkegiatan ini karena belum ada data statistik sektoral yang terpublikasi Pak. Jadi nanti akan ada proses balik lagi ke pengumpulan gitu Pak. kumpulan data, iya. Iya, Soalnya kami di tahap perencanaan data itu kan kami
suruh mereka perangkat daerah untuk memilih mengidentifikasi data berdasarkan ketersediaan data mereka. Nah, itulah yang kami Hmm, publikasi dan betul, kami Pak. tuangkan dalam berita acara di Eweli Data itu sendiri, Bu. Ya, kalau misal ada tambahan nggak masalah, Pak. Jadi tinggal Ya. nanti lampiran BA-nya ditambah saja, Oh kemudian iya. OPD diminta melengkapi, nanti wali data langsung verifikasi seperti itu, Pak. Nanti langsung publikasi lagi gitu. Ya, baik, Bu. Terima kasih informasinya. Ya, Bapak. Oke, mungkin demikian ya Bapak Ibu ya untuk acara coaching klinik nanti. Em, Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di kegiatan coaching klinik siang hari ini. Jika ada kendala mungkin bisa disampaikan ke kami melalui menu helpdesk untuk substansi bisa ke masing-masing urusan. Kalau secara sistem mungkin bisa ke PMIPD ya Bapak Ibu ya untuk kami coba bantu. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.